Di video kali ini kita akan review jujur aplikasi Indodax ya. Jadi ini aplikasi untuk belajar jual beli cryptocurrency untuk pemula ya. Saya akan review jujur bagaimana cara penggunaannya, kekurangan dan kelebihan di aplikasi Indodax ini ya. Penasaran? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham di channel Bang Fulus. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Segala aktivitas kalian, segala urusan kalian selalu diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Bang Fulus. Karena dengan subscribe kalian tidak akan ketinggalan jika saya update video terbaru. Dan nantikan video-video terbaru dan menarik dari channel Bang Fulus ini ya. Oke, langsung saja teman-teman, sesuai dengan judul dan thumbnail, kita kali ini akan review jujur aplikasi Indodax, aplikasi jual beli cryptocurrency atau investasi jangka panjang, jangka pendek ya, yang bisa menghasilkan cuan tambahan untuk kita ya. Langsung saja kita ke Play Store ya. Bagi kalian yang belum download, bisa juga download di link deskripsi di bawah sini atau langsung ke Play Store cari Indodax Trading di sini ya. Nah, untuk Indodax ini ratingnya sudah cukup bagus ya, 4,7 dari 101.000 ulasan teman-teman. Dan untuk unduhannya itu baru 1 juta lebih teman-teman yang unduh Indodax ini teman-teman. Nah, jadi saya kali ini akan review bagaimana cara penggunaan Indodax dan cara aman kita trading menggunakan aplikasi Indodax ini teman-teman ya. Sejak kita buka aplikasi Indodax. Oke teman-teman, ini dia tampilan dari aplikasi Indodax. Bagi kalian yang belum punya akun, kalian bisa buat akun terlebih dahulu menggunakan email ataupun menggunakan nomor HP kalian. Nah, untuk aplikasi Indodax ini supaya kalian bisa trading, kalian membutuhkan KTP dan verifikasi. Nanti kalian ikuti aja tahapan-tahapan yang ada di aplikasi Indodax ini ya. Nah teman-teman, bagaimana cara kita mulai trading di aplikasi Indodax? Saya akan perkenalkan menu-menu yang ada di aplikasi Indodax ini teman-teman ya. Bagaimana cara kita supaya bisa menghasilkan cuan tambahan di aplikasi Indodax ini? Yang pertama saya akan perkenalkan menu akun terlebih dahulu ya. Dari mulai menu akun terlebih dahulu teman-teman. Kita pakai yang warna merah biar kelihatan. Nah, di menu akun ini teman-teman, di sini ada menu profil ya. Kemudian menu keamanan, limit penarikan, pengaturan, bantuan, ikuti kami dan keluar. Nah, di sini juga ada email dan juga nama akun kita ya, begitu. Jadi ini nama email dan akun kita itu harus sesuai dengan nama rekening bank. Pastikan harus sesuai dengan nama rekening bank karena jika kita melakukan withdraw itu harus sama teman-teman dengan KTP begitu ya. Nah teman-teman, untuk menu profil ini bisa lihat di limit penarikan itu minimalnya itu bisa menarik 200 juta teman-teman per hari. Jadi di aplikasi Indodax ini kita bisa menarik 200 juta per harinya. Jadi nggak bisa lebih dari 200 juta ya. Kalau di bawah 200 juta bisa teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita ke menu beranda dulu ya. Nah, di menu beranda ini teman-teman, di mana di sini ada tampilan informasi. Kalau di sini itu informasi yang update dari aplikasi Indodax. Kemudian di sini ada aset kita. Di sini ada perubahan koin ya, perubahan harga koin. Di bawah sini ada volume. Jadi di sini itu misalkan USDT, US dollar ya. Volumenya dalam 24 jam dia paling tinggi begitu ya. Nah, ini yang di dalam ini tuh adalah koin yang mengalami volume paling besar begitu di dalam waktu 24 jam. Ini top IDR volume. Jadi dalam 24 jam ini untuk khusus yang IDR ya, khusus yang rupiah. Kemudian di bawah sini ada koin yang sedang naik teman-teman. Jadi di sini koin itu BOTX itu naik sampai dengan 258%. Ya, 258%. Kemudian EFI 19,85% begitu ya. Dan di sebelah sininya ada koin yang turun ya. Kita klik turun. Nah, ini turun yang paling atas itu dalam waktu 24 jam ini ya, teman-teman. Dalam waktu 24 jam kek ini mengalami penurunan 11% begitu. Nah, kemudian di sini ada EOS, ada kunci, XVS begitu ya. Nah, ini koin yang mengalami penurunan begitu. Nah, untuk di menu awal ini. Kemudian di sini juga ada menu pemberitahuan notifikasi ya.
Jadi ketika kita misalkan berhasil menjual, berhasil membeli ataupun berhasil deposit, nanti akan ada informasi di sini deposit berhasil begitu, jual berhasil begitu ya. Kemudian di menu ini kita bisa mencari koin apa yang ingin kita cari. Misalkan kalian riset di YouTube ataupun di Google, nanti kalian bisa cari misalkan koin ASIC, misalkan di sini ya, koin yang Anang Hermansyah teman-teman ya. Nah, di sini misalkan koin ASIC, harusnya di sini ini ada chartnya teman-teman ya. Jadi ini chart kecilnya, nanti akan saya sampaikan juga cara bacanya nanti ya di bawah. Oke. Nah, kemudian di sini di menu sini ada menu market. Jadi menu market ini koin. Kalian bisa membuat koin favorit misalkan di sini ya. Ini khusus koin yang favorit. Kalau ini khusus yang rupiah. Oke, kalau ini khusus yang dolar dan ini khusus yang sedang kita order begitu. Nah, untuk yang IDR di sini teman-teman, yang IDR itu yang rupiah ya. Yang rupiah di sini nama koin, kemudian di sini harga terakhirnya berapa persen, dan di sini volumenya ya. Oke, volume ini yang vol yang bawah ya. Kalau yang ini yang harganya begitu. Oke, kita cek dulu. Kita kalau mau diurutkan berdasarkan perubahan, kalian bisa klik di sini ya, harga terakhir begitu. Klik harga terakhir. Nah, untuk koin yang IDR itu yang penurunan paling besar yaitu di AOA, bukan AOA teman-teman. Ini Cheng, harusnya di Cheng ya. Nah, di Cheng kalau mau melihat harga perubahan terakhir yang paling merah. Kalau yang mau yang paling hijau juga bisa klik Cheng lagi. Nah, ini yang paling hijau kan. Nah, begitu. Jadi kalian bisa rubah-rubah gitu. Oke, nah. Di sini ASIC penurunannya sampai 6,25% begitu untuk yang IDR. Nah, jadi begitu ya. Kalian bisa melihat perubahan-perubahan dari yang terburuk sampai yang sedang naik daun begitu, teman-teman ya. Nah, untuk yang USDT juga sama teman-teman. Untuk yang USDT, BTC ini Bitcoin ya. Di bawahnya nama koinnya ya. Kemudian yang atasnya itu BTC per USDT. Nah, untuk yang per USDT berarti itu US dollar. Belinya kalian harus top up dolar dulu begitu. Nah, di sini untuk yang IDR ada IDR-nya begitu. Untuk yang rupiah begitu kan. Jadi kalian bisa beli dengan rupiah. Begitu. Nah, untuk di menu open order di sini ada order. Kalau kalian sedang menjual atau sedang mau beli, nanti akan muncul di sini ya. Kita nanti akan praktikkan juga ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada menu trade. Menu trade ini adalah untuk jual beli teman-teman. Jadi kalian bisa masuk ke menu beli untuk beli, ke menu jual untuk jual begitu ya. Nah, di sini juga ada balance. Jadi balance IDR ini yang balance IDR ini adalah saldo rupiah kita. Saat ini saldo rupiah saya 0 kan, semuanya sudah dibelikan ke aset koin. Jadi di sini ada 0. Kemudian di bawahnya aset yang sedang kita miliki. Misalkan ini kan BTC, jadi BTC-nya 0 begitu ya. Saat ini saya nggak punya BTC. Jadi kalau kita cari yang akun saya, misalkan saya di sini invest koin ASIC misalkan. Nah, di sini ASIC saya saat ini di sekitar 1049 koin teman-teman ya untuk ASIC ini, dan IDR-nya 0 begitu. Nah, begitu ya. Untuk cara bacanya. Nah, di sini kita bisa menjual misalkan untuk beli. Kalau mau beli di sini kita mau beli di harga berapa ya. Kemudian jumlah IDR-nya berapa, nanti di sini kalian bisa masukkan berapa, atau kalian bisa langsung klik berapa persen dari IDR yang akan kita belikan. Begitu misalkan 100%, 75%, 50%, atau 25% dari saldo IDR yang kita punya begitu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti akan muncul total koin yang ada di sini ya. Nah, ini teman-teman, ini penting ya. Jadi ketika kita membeli koin, kita tidak akan dikenakan biaya begitu. Jadi kalau kita men-set, jadi nggak sesuai dengan yang harga di sini, misalkan kita akan beli di harga 14 begitu. Nah, nanti kita nggak akan dikena biaya. Tapi kalau jual, kita akan dikenakan biaya 0,30% begitu. Biasanya sih berapa, 100 rupiahan begitu ya. Nah, kemudian di bawah sini untuk bid dan ask di sini ya. Untuk bid itu kan beli, untuk ask itu jual. Jadi ini untuk yang hijau ini orang yang membeli. Berarti saat ini lebih banyak orang yang jual daripada orang yang beli begitu ya. Untuk ininya. Nah, untuk di sini kalian bisa lihat di sini harga berapa orang menjual, misalkan 200. Untuk jumlah IDR-nya di sini 299 juta. Ya, di harga Rp23 begitu, teman-teman ya.
Oke, kemudian di sini kita menu jual juga sama teman-teman. Jadi kita bisa jual. Untuk jual, contoh kita akan jual ASIC misalkan 75%. 75% itu jadi 787 koin ASIC begitu ya. Kalau 75%, kalau 100% jadi semuanya. Kalau 50% itu setengahnya teman-teman ya. Jadi nanti di sini muncul total harga yang akan kita dapat ketika kita menjual koin ASIC. Semuanya kalau kita menjual 50% kita akan dapat 7.871 begitu ya. Ini koin ASIC sedang mengalami penurunan begitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini juga ada kolom chatting ya, teman-teman. Jadi kita bisa chatting dengan teman-teman yang lain di sini. Nah, di sini ada chat room ya, namanya chat room. Jadi di sini kita bisa melihat orang-orang pada kemana gitu kan kalau belinya misalkan gini nih, berita-beritanya ini akan update teman-teman. Kalian juga bisa ikut berkomentar di sini ya, bisa berkomentar. Tapi saya sarankan sih kalian jangan terbawa arus ya, karena di sini kadang-kadang ada sales-sales atau yang pengen koinnya dibeli gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu juga harus teliti dengan membaca koin teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada menu chart ya. Jadi ada menu chart. Jadi ketika kita melihat koin ASIC, di sini kita akan bisa melihat chartnya, klik aja. Nah, sini tampilannya akan berubah teman-teman ya. Jadi kan seperti ini. Nanti kalian bisa perkecil dengan di tab sama 2 jari. Nah, untuk ini kita bisa lihat tampilan perubahan harga sekitar berapa menit. Kemudian bisa melihat 30 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan gitu kan. Kalau 30 menit berapa kira-kira? Oh, gini kurvanya berubah-ubah teman-teman ya. Berubah-ubah kalau 30 menit begitu ya. Oke, untuk candlenya ini teman-teman kalian harus bisa membaca candle yang ini ya. Jadi misalkan ini yang merah gitu kan, yang hijau. Nah, kalian harus belajar baca itu kalau mau investasi kripto ya. Jadi kita bisa melihat harga bagaimana mereka berubah begitu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman di sini ada di menu fund ya, di menu funds ini adalah aset yang kita miliki. Saat ini aset saya teman-teman sekitar 120.000 totalnya teman-teman ya. Totalnya ada 120.000. Untuk akun IDR-nya ini 0 rupiah teman-teman ya. Saya saat ini tidak punya tidak punya saldo rupiah, jadi semuanya sudah dibelikan. Nah, kita coba klik ke sini. Nah, di sini adalah aset yang kita miliki teman-teman ya. Kalian bisa centang ini supaya yang lain nggak muncul, yang nggak kita miliki saldonya ini nggak muncul. Nah, kalau nggak dicentang semuanya muncul banyak ke bawah ya. Tapi kalau kita centang di sini semuanya hilang, hanya koin yang kita miliki saja ya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita bisa melihat nama koin yang kita miliki ya, yang sebelah sini, dan ini jumlah asetnya. Berapa jumlah koin? Nah, ini jumlah koin yang kita miliki. Jumlah koinnya yang ini ya. Kemudian ini rupiahnya. Kalau dirupiahkan 243 Cindrum yaitu 28.735 begitu ya. Nah, begitu. Oke, kemudian kita bisa langsung klik. Kalau mau kita jual, kita tinggal klik saja kalau mau kita jual. Klik lagi di sini teman-teman ya, go trade kalau mau kita jual. Nah, di sini kita bisa langsung jual seperti tadi. Kita harus bisa membaca kira-kira ini loncatnya akan ke angka berapa begitu kalau mau dijual. Tapi kalau mau kita disimpan juga nggak apa-apa sih ya. Nah, begitu. Kita kembali ke menu fund. Nah, di sini kita juga bisa kita bisa melihat riwayat yang pernah kita lakukan. Sini kita riwayat ya. Nah, misalnya deposit, kemudian ordernya, trade-nya, riwayat trade yang pernah kita lakukan begitu ya. Saya sarankan teman-teman kalau mau beli koin saat koin itu sedang turun teman-teman ya. Tapi saat sedang turun tapi koinnya harus kira-kira akan naik ke angka berapa gitu ya. Jadi saat beli koin itu harus yang sedang turun, misalkan cake ataupun kunci misalnya, kalian harus benar-benar bisa membaca candle yang ini. Nah, jadi kita harus bisa baca candle yang ini teman-teman. Kita harus bisa baca candle yang ini. Kalau kita nggak bisa baca itu akan
kalau kita nggak bisa baca candle ini, itu bisa menjadi kesulitan juga untuk trading kita begitu ya. Oke, kalau mau trading jangka pendek begitu. Tapi kalau mau jangka panjang ya nggak apa-apa teman-teman. Kita tinggal itu aja, cari aja kira-kira koin mana yang akan meledak di tahun selanjutnya. Jadi begitu kita tinggal beli koin, simpan akunnya, namanya, kemudian kita bisa lupakan, nanti kita bisa buka lagi beberapa tahun, itu bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, untuk penarikan teman-teman, untuk penarikan ke rekening kita, misalkan di sini kita punya saldo banyak ya yang sudah hasil dari cryptocurrency kita bisa langsung withdrawnya caranya masuk ke menu dompet IDR ya. Caranya masuk ke menu dompet IDR teman-teman. Nah, untuk di menu dompet IDR ini kalian bisa langsung saja menu penarikan yang ini ya. Pilih menu penarikan yang ini. Nah teman-teman, untuk melakukan penarikan rupiah, lengkapi isian di bawah ini, jumlahnya mau berapa teman-teman, kira-kira saldo yang ada di rekening kita berapa. Kemudian akun penarikannya kita tambahkan saja, tinggal tambahkan, nanti akan ada OTP. Dan nanti kalian masukkan di sini ya, klik langsung penarikan begitu. Nah teman-teman, untuk biaya penarikan teman-teman ini sangat mahal ya. Kalau menurut saya di aplikasi Indodax ini biaya penarikan 25.000. Kalian mau narik yang 50.000, mau narik yang 1 juta, 2 juta, 200 juta, itu biayanya tetap teman-teman 25.000. Jadi kalau kalian narik 50.000, kalian akan dapat 25.000 teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ini kemahalan ya teman-teman, satu kali transaksi kita dikasih 25.000 potongannya ya. Kalau menurut saya ini agak kemahalan ya aplikasi Indodax. Tapi ya itulah kelebihan dan kekurangannya aplikasi Indodax ini teman-teman. Oke teman-teman, itu dia review saya tentang aplikasi Indodax, aplikasi cryptocurrency untuk pemula. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.